Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kalau kita mencintai seseorang, harusnya atau sewajarnya kita paling tidak menghormati atau bahkan juga ikut mencintai orang-orang dari orang yang kita cintai itu. Jika kita mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya kita mencintai orang-orang yang beliau cintai atau paling tidak menghormati dari orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu siapakah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW? Suatu ketika sahabat Amr bin As pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Man ahabbun nasi ilaika?" Wahai Nabi Muhammad, siapakah manusia yang paling kau cintai? Tanpa ragu-ragu beliau langsung menjawab, Aisyah. Para pendengar yang semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aisyah Ummul Mukminin, salah satu wanita yang paling mulia di dunia ini, dan menurut hadis di atas adalah manusia yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Siapakah Aisyah radhiyallahu anha? Beliau adalah seorang wanita yang begitu mulia, yang terlahir dari keluarga yang begitu mulia. Ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibunya adalah Ummu Ruman, dan saudara kandungnya adalah Abdurrahman bin Abu Bakar. Beliau dilahirkan sebelum hijrah antara tahun 16 atau 16 tahun atau 7 tahun sebelum hijrah, sehingga ketika masuk tahun hijriah usia beliau antara 16 atau 7 tahun menurut perbedaan yang ada di antara para ulama. Aisyah radhiyallahu anha, beliau Ummul Mukminin yang begitu terkenal akan kecerdasannya, akan ketelitiannya. Ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, dalam usia yang begitu belia, beliau sudah hafal nasab-nasab orang Arab. Beliau sudah hafal ribuan bait syair. Dan beliau ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad merupakan istri ketiga. Setelah Khadijah binti Khuwailid, kemudian Saudah binti Zum'ah, dan yang ketiga adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhunna. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, akan mudah sekali kita dapati berbagai macam hadis yang menjelaskan tentang keutamaan beliau, menunjukkan betapa cintanya Nabi Muhammad kepada beliau. Tidak sampai di situ saja, bahkan kesucian, kehormatan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditegaskan di dalam Al-Quran. Siapakah yang bisa menolak, yang bisa membantah Al-Quran, kalamullah? Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara peran-peran Aisyah atau sumbangsih Aisyah bagi agama kita
yang paling besar adalah dari segi keilmuannya. Hal ini sudah disaksikan oleh para sahabat dan para ulama. Imam Dzahabi menyebutkan ada 2000, ya, tidak kurang dari 2200 hadis diriwayatkan oleh Aisyah dari Rasulullah SAW. Bahkan Imam Al-Hakim menyebutkan seperempat hukum syariah itu dinukil dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Usia beliau cukup panjang, di mana beliau wafat di Madinah pada tahun 58 Hijriah. Ya. Di mana dalam usia beliau yang panjang itu beliau memiliki banyak sekali murid dari kalangan para tabi'in, ya, yang kemudian menyebarkan ilmu yang beliau miliki, ya, menyampaikannya, mendokumentasikannya dalam kitab-kitab, sehingga hari ini bisa kita nikmati ilmu itu, ya, sebagai aturan dan hukum-hukum Islam. Inilah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang begitu besar jasanya kepada Islam, begitu mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan begitu dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah akan kita bahas sahabat-sahabat yang lain di lain kesempatan. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.